Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi yang saya susun sebagai refleksi pribadi atas pembelajaran yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, khususnya di agenda 1. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan 4 pokok bahasan yang akan diuraikan dalam jurnal ini. Pertama, wawasan kebangsaan. Kedua, nilai-nilai bela negara. Ketiga, analisis isu kontemporer yang mencakup kesehatan mental ASN, hate speech, dan korupsi. Dan keempat, refleksi serta rencana aksi sebagai bentuk komitmen pribadi saya sebagai aparatur sipil negara. Pokok bahasan pertama adalah kewawasan kebangsaan. Di materi ini saya belajar bahwa rasa cinta tanah air tidak tumbuh begitu saja, melainkan lahir dari pemahaman yang utuh terhadap sejarah bangsa, serta komitmen untuk menjaga 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup yang menyatukan keberagaman Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan negara. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang wajib dijaga keutuhannya oleh setiap warga negara. Dan keempat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang merawat persatuan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Pokok bahasan kedua adalah nilai-nilai bela negara. Bagi ASN, bela negara bukan hanya mengangkat senjata, melainkan wujud nyata yang tercermin dari kinerja, integritas, dan pengabdian dalam pelayanan publik. Ada 5 nilai dasar yang saya pelajari. 1. Cinta tanah air, yaitu bangga menjadi bagian dari Indonesia dan menjaga nama baik bangsa. 2. Sadar berbangsa dan bernegara, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 3. Setia pada Pancasila dengan menjadikannya sebagai ideologi dan pedoman bersikap. 4. Rela berkorban, yaitu kesiapan mendahulukan kepentingan pelayanan publik di atas kenyamanan pribadi. Dan 5. Kemampuan awal bela negara, yakni siap fisik, mental, dan kecerdasan dalam menjalankan tugas. Bagi saya, bela negara adalah sikap, bukan sekedar slogan. Ia hadir dalam setiap keputusan kecil yang saya ambil di tempat kerja. Memasuki pokok kebahasan ketiga, yaitu analisis isu kontemporer. Pada bagian ini saya belajar mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu aktual dengan menggunakan pendekatan APKL, yaitu aktual, problematik, kekhayalakan, dan layak, serta pendekatan USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, dan fishbone. Dari berbagai isu yang ada, saya memfokuskan pembahasan pada 3 isu utama, yaitu kesehatan mental ASN, hate speech atau ujaran kebencian, dan korupsi. Isu kontemporer pertama adalah kesehatan mental ASN. Ada beberapa pelajaran utama yang saya dapatkan. Beban kerja yang tinggi dan tuntutan birokrasi dapat memicu stres, burnout, hingga menurunkan kinerja pelayanan publik. Stigma terhadap masalah psikologis juga membuat banyak ASN enggan mencari bantuan profesional. Padahal, kesehatan mental yang baik berkorelasi langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan dukungan kerja yang sehat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab individu. Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain membangun budaya keterbukaan untuk membicarakan tekanan kerja tanpa rasa takut dihakimi, menyediakan akses layanan konseling atau psikolog bagi pegawai, menerapkan manajemen waktu dan beban kerja yang realistis, serta menjadikan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi sebagai bagian dari budaya organisasi. Isu kontemporer kedua adalah hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech dapat dipahami sebagai ujaran yang menghina, memprovokasi, atau mendiskreditkan individu maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, ataupun golongan. Dan hal ini diatur antara lain adalah Undang-Undang ITE serta Surat Edaran Kapolri terkait penanganannya. Dampaknya cukup serius, yaitu memecah persatuan bangsa, memicu konflik sosial, dan merusak ruang digital yang sehat. Sebagai ASN, saya memahami bahwa saya wajib bersikap netral, bijak dalam bermedia sosial, dan menjadi teladan komunikasi publik yang santun. Langkah nyata yang bisa dilakukan adalah memverifikasi informasi sebelum membagikannya, tidak menyebarkan konten provokatif, dan melapor apabila menemui pelanggaran. Isu kontemporer ketiga adalah korupsi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jukto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi mencakup 7 kelompok besar tindak pidana yang dirumuskan oleh KPK, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Dari sini saya belajar bahwa korupsi merusak kepercayaan publik dan menghambat pemerataan pembangunan.
Pencegahannya dimulai dari integrasi pribadi, yaitu menolak gratifikasi sekecil apapun, sistem pengawasan seperti whistleblowing system, e-procurement, dan SPIP, juga memperkecil ruang penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, ASN berperan sebagai agen anti korupsi melalui keteladanan yang ditunjukkan setiap hari. Sebagai penutup dari pembelajaran ini, saya merumuskan 5 komitmen pribadi sebagai ASN. Pertama, menjaga wawasan kebangsaan dengan konsisten mengamalkan 4 konsensus dasar dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kedua, mempraktikkan bela negara dengan menjalankan tugas secara disiplin dan rela berkorban demi kepentingan pelayanan publik. Ketiga, menjaga kesehatan mental dengan terbuka mencari dukungan bila terbebani dan peduli terhadap kesejahteraan rekan kerja. Keempat, bijak bermedia sosial dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menjadi teladan komunikasi publik yang santun. Dan kelima, berintegrasi anti korupsi dengan menolak gratifikasi dan bersikap transparan dalam setiap tugas dan wewenang yang diemban. Sebagai kesimpulan, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara adalah fondasi sikap, sementara kepekaan terhadap isu kontemporer seperti kesehatan mental, hate speech, dan korupsi menjadi bukti nyata bahwa seorang ASN harus adaptif dan berintegrasi. Pembelajaran ini akan saya bawa sebagai bekal pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian jurnal pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.